Mereka merasa bahwa Asia dan Afrika ini harus membangun satu platform kerjasama internasional untuk berdialog, menyuarakan aspirasi mereka atas problem yang mereka anggap sebagai situasi yang menyebabkan ketidakadilan global yang mereka alami gitu. Waktu itu negara-negara merdeka itu punya semacam tujuan untuk menghindari perang dingin yang itu dirumuskan oleh India, Sri Lanka, Myanmar, Indonesia. Kenapa yang dipilih Bandung? Itu permintaan Soekarno. Sebetulnya untuk merespon situasi kolonialisme dan imperialisme jadi concern dari negara-negara Asia dan Afrika gitu, mereka merasa bahwa Asia dan Afrika ini harus membangun satu platform kerjasama internasional untuk berdialog, menyuarakan aspirasi mereka atas problem yang mereka anggap sebagai situasi yang menyebabkan ketidakadilan global yang mereka alami gitu, yaitu kolonialisme dan imperialisme itu sendiri gitu. Meskipun pada waktu itu konteksnya adalah negara-negara ini baru merdeka, ada yang belum merdeka bahkan kan, yang negara-negara Afrika yang diundang itu kan ada yang belum merdeka seperti itu. Kenapa yang dipilih Bandung? Itu permintaan Soekarno. Kalau dari sisi filosofis, bagi Soekarno Bandung adalah embrio perjuangan pergerakan. Tapi dari sisi teknis, Bandung itu kota yang sangat lengkap. Hotelnya bagus, terus fasilitasnya bagus dan memadai untuk mengadakan konferensi internasional. Nah, waktu itu Indonesia siap menjadi event organizer dengan segala keterbatasannya. Tapi kata Bandung itu kemudian bergema di seluruh dunia karena konferensi ini di masa itu ya, tahun 55 ya, ini setara dengan Majelis Umum PBB. Jadi penyelenggaraan konferensi ini bikin kaget Amerika Serikat dengan ada itu punya menguasai Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa. Waktu itu Soekarno hanya kepala negara, kepala pemerintahan, Perdana Menteri. Jadi yang megang anggaran ini Perdana Menteri. Jadi persiapannya itu ya ini pengalaman pertama bagi Indonesia menyelenggarakan kegiatan internasional konferensi. Jadi, memastikan anggaran turun, memastikan tempatnya dipersiapkan dengan baik.
signifikan dari latar belakang Adi Sastroamidjojo sendiri sebagai dia aktivis anti kolonial dan diplomat yang bersinggungan dengan dunia internasional gitu. Jadi di tahun 20-an Adi Sastroamidjojo adalah anggota Perhimpunan Indonesia dan dia lihat gitu secara langsung bagaimana Perhimpunan Indonesia itu membangun jaringan kerjasama internasional dengan aktivis-aktivis anti kolonial dari dunia jajahan dan juga aktivis anti imperialis dari Eropa gitu. Masa-masa ketika dia menjadi aktivis anti kolonial di Belanda, ketika dia masih menjadi mahasiswa jurusan di Leiden gitu. Ketika dia di tahun 47 gitu dia datang ke Asian Relations Conference, konferensi internasional pertama di Asia yang membicarakan transisi negara-negara Asia dari situasi pasca kolonial. Nah, salah satu delegasi dari Indonesia adalah Adi Sastroamidjojo dan dia melihat bagaimana kerjasama internasional gitu itu penting dilakukan gitu oleh negara-negara Asia untuk menghadapi satu era baru gitu loh, transisi ke era pasca kolonial gitu. Kemudian ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 49, dia diserahi jabatan sebagai duta besar pertama Indonesia untuk Amerika Serikat gitu. Dan di sana di Amerika Serikat di Washington, Adi Sastroamidjojo banyak bergaul dengan diplomat-diplomat dari negara-negara Asia dan juga beberapa negara Afrika gitu. Jadi dia punya pergaulan punya koneksi dan interaksi yang luas dengan dengan Asia dan Afrika sebetulnya gitu. Dan menurut Adi Sastroamidjojo kayaknya ada mekanisme di luar PBB yang dapat mengumpulkan negara-negara Asia dan Afrika ini dalam satu platform gitu loh, satu platform kerjasama internasional untuk membahas dan menyuarakan aspirasi mereka atas persoalan nasional dan internasional gitu. Jadi itulah alasannya kenapa di tahun 54 di konferensi Kolombo Adi Sastroamidjojo itu mengajukan gagasan tentang kerjasama Asia Afrika gitu loh. Jadi pondasi dari konferensi Asia Afrika gitu. Di dalam konferensi Kolombo itu sebetulnya pada awalnya adalah konferensi yang dipersiapkan oleh Sri Lanka gitu. Sir John Kotelawala mengundang negara-negara Asia yang baru merdeka, yang dianggap punya peranan dalam politik internasional gitu. Salah satunya adalah Indonesia. Konferensi itu sebetulnya itu adalah sebuah pertemuan informal untuk membicarakan masalah Vietnam. Jadi bagaimana eskalasi di Vietnam itu mendesak mereka untuk berkumpul gitu loh. Nah, yang menarik adalah Indonesia mengajukan gagasan tentang kerjasama Asia Afrika tadi yang sudah sebetulnya disampaikan oleh Adi Sastroamidjojo di depan parlemen tahun 53 gitu. Negara-negara yang hadir di Kolombo yang lain gitu, India, Myanmar, Sri Lanka dan Pakistan itu menerima gitu, tetapi dengan tidak antusias sebenarnya gitu, karena mereka menganggap bahwa bagaimana menyatukan negara-negara Asia dan Afrika yang punya perbedaan pandangan politik kayak gitu. Menjadi panggung internasional Indonesia sebagai negara yang baru merdeka, dan dampaknya bagi Indonesia dikenal, diperhitungkan Indonesia kemudian. Jadi perang dingin, ada konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, blok barat dan blok timur, tiba-tiba muncul KAA sebagai sebuah kekuatan negara dunia ketiga di mana Indonesia menjadi salah satu pemimpinnya. Setelah konferensi Asia Afrika, akhirnya negara-negara kolonial, terutama Perancis dan Inggris, itu melakukan dekolonisasi. Mereka memberikan kemerdekaan kepada negara-negara jajah, terutama di Afrika. Di sisi lain, negara-negara Perancis dan Inggris memilih atau mau nggak mau memilih untuk memberikan kemerdekaan atau bernegosiasi dengan negara jajahan.
nasionalisasi, terus ada semacam konflik politik dalam negeri yang luar biasa. Ya, kita menghadapi banyak gejolak internal. Namun yang menarik, semua negara itu sepakat KAA diperingati, semua sepakat KAA dikenal, semua sepakat KAA ini diupacarakan, mungkin dikeramatkan sebagai sebuah spirit, terutama Indonesia kemudian memperingati secara rutin. Ada macam-macam sih mengenai respon internasional. Misalnya respon nasional dari Amerika Serikat terhadap konferensi Asia Afrika, mereka khawatir gitu dengan adanya konferensi gitu. Kenapa khawatir? Alasannya karena Cina akan diundang kayak gitu. Sementara negara Amerika Serikat pada waktu Perang Dingin kan berkompetisi secara ideologis dengan negara-negara blok timur yang komunis gitu. Jadi kehadiran negara Cina itu khawatirkan mereka karena mereka menganggap bahwa Cina itu dapat menyetir negara-negara Asia dan Afrika untuk mengikuti komando dari Cina seperti itu. Respons dari negara-negara Asia dan Afrika yang lain, mereka menyambut dengan luar biasa gitu, karena ini adalah momen internasional yang bersejarah bagi mereka kan, karena konferensi Afrika itu kan pertama kalinya konferensi internasional yang mempertemukan negara-negara Asia dan Afrika gitu loh, pasca Dunia II. Konferensi Asia Afrika lah yang menandai kerjasama lintas benua pertama kalinya gitu, yang akhirnya mengangkat Asia Afrika itu sebagai kerjasama kolektif baru gitu di dalam politik internasional gitu. Jadi pengaruhnya, resonan konferensi Asia Afrika itu menggema secara luar biasa di dunia Asia dan Afrika gitu, karena setelah konferensi Asia Afrika berakhir, spirit Bandung itu tidak redup gitu loh. Meskipun tidak ada institusi permanen pasca konferensi Asia Afrika ya, tetapi spirit Bandung itu bergema gitu loh. Spirit Asia Afrika itu bergema di mana-mana di Asia dan Afrika, dan mendorong aktivis-aktivis anti kolonial non negara seperti mahasiswa, penulis, penyair, aktivis kita, jurnalis itu membangun kerjasama kolektif lintas benua seperti yang diadakan di Bandung seperti itu.